warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Filistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia meneruskan bab 6, yaitu bagian 2. Adapun bagian atau mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang KD, yaitu KD 3.12 dan 4.12. Di antaranya menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.12 ada memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pada bagian ini atau pada pertemuan ini kita membahas dua bagian, yaitu C dan D. Menelaah struktur dan bahasa fabel serta memerankan isi fabel. Pada kegiatan menelaah struktur dan bahasa fabel, kita mempelajari tentang struktur fabel, ciri isi struktur fabel, dan kaidah kebahasaan fabel. Kalau memerankan isi fabel, kita mempelajari bagaimana langkah-langkah memainkan isi fabel. Baik, kita mulai di poin yang C. Menelaah struktur dan bahasa fabel. Yang pertama, struktur fabel, ciri isi struktur fabel, kaidah kebahasaan fabel akan kita pelajari berikutnya. Yang pertama ada namanya struktur fabel. Struktur fabel itu ada 4. Ada yang namanya orientasi, ada yang namanya komplikasi, ada yang namanya resolusi, dan terakhir koda. Pengertiannya apa, Bu? Yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, baik latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kemudian poin yang B, komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Kemudian resolusi. Kalau resolusi itu bagian yang berisi tentang pemecahan masalah. Dan terakhir ada yang namanya koda. Koda yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran atau amanat yang bisa kita ambil atau yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Dan kalau untuk koda, ini boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau kodanya ada berarti itu eksplisit, tapi kalau kodanya tidak disertakan berarti itu implisit. Poin yang kedua, ciri isi struktur fabel. Ada yang namanya orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau orientasi itu apa, Bu? Di dalamnya atau pada bagian orientasi itu ada pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konfliknya apa. Kemudian B atau komplikasi itu ada hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi mulai ada permasalahan. Kemudian yang C, resolusi. Poin yang C yaitu resolusi. Resolusi di sini tahap penyelesaian masalah. Jadi kalau tadi memuncak masalahnya, kemudian maju atau mencapailah itu tahap resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir koda. Dalam koda itu terdapat nilai moral atau amanat yang diungkapkan oleh pengarang. Ingat, kalau koda itu boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada berarti si pengarang menyampaikannya secara eksplisit. Tapi kalau tidak ada berarti secara implisit. Poin yang ketiga, kaidah kebahasaan fabel. Ada yang namanya kata kerja, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Kemudian penggunaan kata dan keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata kerja. Kata kerja di sini ada dua, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Kalau yang aktif transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya memegang, mengangkat.
Kalau tidak dibarengi dengan objek, itu tidak baik maknanya. Memegang apa? Mengangkat apa? Kan begitu. Mengangkat kursi, nah baru jelas artinya. Kemudian untuk yang kata kerja aktif intransitif itu kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Contoh, diam. Kalau kita sudah diam, ya sudah diam saja, itu sudah masuk atau bisa diartikan. Berpikir, nah, itu juga sudah. Kemudian poin yang kedua, penggunaan kata sandang, si dan sang. Contohnya, sang kerbau berkeliling hutan sambil menyapa binatang-binatang lain yang berada di hutan tersebut. Kenapa ini sangnya pakai huruf kapital? Karena itu di awal kalimat. Tapi kalau yang di sini si-nya yang poin kedua atau B. Keduanya itu si kancil dan si kerbau adalah tokoh yang terpandang di kampungnya. Kenapa yang ini si-nya kecil? Karena memang penggunaan si dan sang itu menggunakan huruf kecil bukan kapital. Karena sang di poin yang A itu kenapa besar atau kapital? Karena itu di awal kalimat. Kemudian berdasarkan contoh di atas, maka kaidah pada penulisan si dan sang yakni secara terpisah dengan kata-kata yang mengikuti ataupun kata-kata yang diikuti serta ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel, biasanya selalu menggunakan keterangan tempat dan juga keterangan waktu. Kalau misalnya tempat, biasanya kita menggunakan kata depan di hutan, di sungai, di gunung, dan lain sebagainya. Tapi kalau keterangan waktu, biasanya kita menggunakan pada sore itu, pada suatu malam, pada hari itu, nah dan lain sebagainya. Dan poin yang keempat yaitu penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata dari lalu dan kemudian mempunyai arti yang sama, di mana kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata-kata penghubung baik antar kalimat maupun intra kalimat. Berbeda dengan kata akhirnya yang sering digunakan dalam penyimpulan serta pengakhiran informasi pada paragraf maupun teks, baik itu teks cerita fabel maupun teks cerita lainnya. Poin yang ke-D, memerankan isi fabel. Pada kegiatan memerankan isi fabel itu kita dapat mengetahui atau menentukan langkahnya dulu. Contohnya seperti apa? Yang pertama, kita merancang dulu tokohnya, wataknya, dialognya, latarnya. Kemudian yang kedua, setelah kita merancang yang di poin 1, baru kita merancang atau menentukan urutan ceritanya. Dan kemudian merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Jadi siapa saja yang memerankan itu ditentukan. Dan yang terakhir melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Baik, cukup sekian dari Ibu. Semoga kali ini pembelajaran kita memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.